Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? The first I will introduce myself. My name is Zulfa Kamalia. I'm from Tadris Bahasa Inggris Kelas D. In this opportunity, I want to tell you about hakikat ilmu pengetahuan alam bagi manusia, fungsi ilmu alamiah bagi manusia, dan ciri-ciri ilmu alamiah dasar. Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran ataupun mata kuliah IAD IBD di bawah bimbingan Ibu Robiah MPD. Oke, kita masuk pada pembahasan. Apa saja hakikat ilmu pengetahuan alam bagi manusia? Yang pertama, yaitu sikap ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Jadi ketika pada zaman dahulu, jika ada fenomena alam, mereka ataupun manusia beranggapan bahwa itu mitos, karena saat hujan turun mereka menganggap itu adanya malaikat yang menangis. Ketika ada pelangi, mereka beranggapan bahwa itu ada bidadari yang sedang turun ke bumi untuk mandi di bumi. Namun ketika hal tersebut terjadi, mereka belum mengetahui tentang hakikat ilmu pengetahuan alam. Dan sekarang karena ilmu pengetahuan alam itu sudah dikenal, maka harus diketahui dulu sebab akibat yang menimbulkan masalah tersebut dan tentunya dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Seperti apa prosedur yang benar? Lanjut pada yang nomor 2, yaitu proses adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran dan penarikan kesimpulan. Jadi, masalah yang kita teliti ataupun fenomena alam yang kita teliti, kita cari dulu kemungkinan-kemungkinan atau yang disebut dengan hipotesis. Kemudian kemungkinan tersebut kita uji coba ataupun eksperimen. Dan karena semua eksperimen atau percobaan itu belum tentu berhasil, maka dijadikan evaluasi untuk tahap berikutnya. Kemudian dilakukanlah pengukuran dan ditarik kesimpulan. Yang ketiga, yaitu produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Ketika prosedur sudah dilakukan dengan benar, maka terungkaplah fakta-fakta, prinsip, ataupun terbentuklah teori dan hukum-hukum seperti halnya yang kita ketahui sampai sekarang, yaitu hukum Newton. Itu semuanya berasal dari sikap ingin tahu dari seorang peneliti dan kemudian dilakukanlah penelitian. Yang keempat, yaitu aplikasi, penerapan metode ilmiah dalam konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fakta yang terungkap, prinsip, teori, dan hukum tersebut dijadikan sebagai konsep sains dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah alat-alat teknologi dan sebagainya. Lanjut, apa pengertian ilmu alamiah dasar? Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta, sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Sebenarnya, ilmu alamiah dasar dengan ilmu pengetahuan alam itu konsepnya sama, yaitu mengkaji tentang gejala-gejala pada alam semesta ini. Namun dalam ilmu alamiah dasar itu sudah lebih spesifik, yaitu contohnya seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, dan dari ketiganya tersebut juga memiliki ilmu turunan lagi. Kita bahas yang pertama, yaitu ilmu biologi atau biological science. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Ilmu ini juga terbagi dalam beberapa cabang, seperti botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan lainnya. Jadi dalam ilmu biologi kita mempelajari tentang semua hal yang ada pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Lanjut, yaitu pembahasan tentang ilmu fisika atau
atau physics science. Ilmu fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, dan termasuk juga dalam ruang lingkup besar bumi dan antariksa. Seperti contohnya yaitu ketika seseorang menghidupkan lampu ataupun menghidupkan senter di kegelapan, maka itu ada rangsangan cahaya, dan hal itu yang dihitung ataupun diteliti. Seberapa cepat sih cahaya itu merambat? Seberapa cepat sih cahaya itu sampai begitu. Kemudian ilmu kimia atau chemistry science. Ilmu kimia adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tak hidup dari susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Seperti halnya ketika kita sudah memasuki sekolah menengah atas, tentunya ilmu alamiah dasar ini sudah dibagi pelajarannya, dan itu juga termasuk ilmu kimia. Dan di sekolah menengah atas kita sudah mengetahui bahwasannya ketika kita mempelajari tentang unsur terkecil dari makhluk hidup, yaitu atom, ataupun larutan-larutan dalam makhluk hidup, dari yang mati ataupun yang hidup. Lanjut, ciri-ciri ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang sudah ada. Kemudian objek penelitian berupa gejala alam. Jadi yang diteliti itu merupakan dari gejala alam ataupun fenomena alam, sama ya. Kemudian memerlukan uji laboratorium dan uji eksperimental. Jadi untuk menentukan hukum, teori ataupun fakta-fakta dalam penelitian itu bukan semata-mata langsung menentukan, tetapi dalam ilmu alamiah dasar ini harus memerlukan uji laboratorium dan uji eksperimental. Ciri berikutnya yaitu bersifat objektif, kemudian bersifat berkelanjutan dan dapat dirasakan hasilnya, kemudian bersifat rasional dan bersifat matematis dan teknologis, yakni dapat diterapkan dalam kehidupan manusia untuk berbagai kepentingan. Jadi segala hal ataupun hal yang terbentuk dari ilmu alamiah dasar ini bisa dijadikan sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai kepentingan manusia. Lanjut, tentang fungsi ilmu pengetahuan alam bagi manusia. Apa sih fungsinya gitu? Yang pertama, membangun pola berpikir. Dari ilmu pengetahuan alam ini membuat manusia menjadi berpikir lagi bahwa semua itu bukan dari mitos, tapi itu ada hubungannya. Gejala alam satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Yang kedua, adanya hubungan antara berbagai gejala alam seperti yang saya jelaskan barusan. Contohnya pelangi. Pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya, dan kemudian menghasilkan cahaya-cahaya ataupun warna-warna seperti yang kita lihat dan kita pahami. Warna tersebut adalah Nijiku Hitiniu. Fungsi yang ketiga yaitu meramalkan, yang didasarkan atas adanya konsistensi atau keteraturan dari gejala alam. Contohnya ketika ada guntur ataupun mendung, kita sudah meramalkan, oh sebentar lagi ini mau hujan, karena itu merupakan konsistensi atau keteraturan di gejala alam yang terjadi. Yang keempat yaitu menguasai atau mengontrol alam guna kesejahteraan manusia. Yang kelima, mengolah sumber daya alam dengan baik, misalnya mendirikan industri untuk menghasilkan barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Yang keenam yaitu melestarikan berbagai gejala alam. Di sini saya juga memberikan contoh ketika penggabungan dari lemon dan tomat akan menjadi lemato atau lemon dan tomat. Dan hal ini sudah dikembangbiakkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang meneliti atas kandungan lemon dan tomat itu ketika disatukan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi ilmu alamiah dasar bagi manusia.
Fungsi wawasan tentang konsep-konsep ilmu alam dasar bagi manusia adalah memberi pengetahuan tentang konsep-konsep alam agar dapat peka tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam dalam masyarakat dan sebagai agen perubahan, dan dapat mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memahami ataupun lebih mengetahui tentang ilmu alam dasar dan fungsi-fungsinya dalam manusia, dalam kehidupan manusia, dan dipraktekannya ataupun memanfaatkannya bagi kesejahteraan manusia. Oke, thank you. Thanks for watching this video. See you next time. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi pendengar ataupun penonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.